Bab 411 Siapa baknya? Chu Yunxi tiba-tiba mengerutkan kening ketika dia mendengar ketukan di pintu, dan tampak sangat tidak senang, karena dia sudah mengatakan sebelum menelepon ayahnya bahwa dia memiliki hal penting yang harus diselesaikan tanpa dia. Petik 2. Bukankah aku sudah mengatakannya? Aku sangat sibuk sekarang. Aku akan membicarakan hal-hal besar nanti. Chu Yunxi mengira itu adalah Zheng Lin dan berkata dengan dingin, kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun dan kamu tidak melakukannya, bahkan tidak mengerti aturan ini. Setelah mengatakan itu, dia segera menyesuaikan nada suaranya dan terus berbicara dengan ayahnya, ngomong-ngomong. Ayah, Yunwei baru saja menelepon saya dan mengatakan bahwa dia datang kepada saya jika ada yang harus dia lakukan. Kurasa itu mungkin karena pernikahan dengan keluarga Sang. Sekarang He Jiarong sialan, lihat pernikahan Yunwei. Dong dong dong. Terdengar ketukan keras di pintu lagi, lebih keras dari sebelumnya. Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan, bukan? Chu Yunxi langsung marah, menutup gagang telepon selulernya, dan berteriak ke pintu, bertanya-tanya apakah otak Zheng Lin terbakar hari ini. Mengetahui hal itu dia marah. Oh, kamu berani mengetuk pintu. Faktanya, Lin Yulah yang mengetuk pintu. Melihat Chu Yunxi tidak membuka pintu dan pintunya terkunci, Lin Yu takut Chu Yunxi akan semakin takut untuk membuka pintu setelah mengetahui bahwa itu adalah dia, jadi dia merendahkan suaranya dan berkata, Tuan Chu, ada seseorang yang ingin saya laporkan kepada Anda. Ada kabar bahwa jenazah He Jiarong telah ditemukan. Yunxi tidak mendengar sesuatu yang aneh dan tanpa sadar mengira itu adalah salah satu pengawal. Mendengar ini, wajahnya bersinar dan dia berteriak kaget, benarkah? Ayah, tunggu sebentar, aku akan meneleponmu nanti. Mereka bilang mereka telah menemukan mayat He Jiarong. Aku akan melaporkan kembali kepadamu setelah aku memahami situasinya. Setelah mendapat izin ayahnya, Chu Yunxi segera menutup telepon dan bergegas ke pintu. Sambil membuka pintu, dia tidak sabar untuk bertanya, dari mana saya mendapatkan beritanya? Apakah itu dapat dipercaya? Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba membuka pintu, dan kemudian dia melihat sebuah wajah, yang paling tidak ingin dia lihat. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, mulutnya tertegun, dan dia tiba-tiba membeku di tempat seperti batu. Berita itu tidak dapat diandalkan. Maaf mengecewakan Anda, Tuan Muda Chu. Lin Yu menatapnya sambil tersenyum. Chu Yunxi melirik Lin Yu dan sangat terkejut melihat Lin Yu masih utuh. Namun, bagaimanapun juga, Chu Yunxi adalah orang yang telah melihat dunia, jadi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya setelah keterkejutannya hatinya dan melihat wajahnya. Dia berkata dengan dingin kepada Lin Yu, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak menyambutmu di sini. Kan? Lin Yu menatapnya sambil tersenyum, jika Chu Yunxi ingin melihat seperti apa dia setelah kematian, maka Lin Yu dapat mempertimbangkan untuk menunjukkan tubuh aslinya untuk memenuhi keinginannya. Kamu menganggap dirimu terlalu serius. Apa hubungan hidup dan matimu denganku? Chu Yunxi menatap Lin Yu dengan dingin, mencoba yang terbaik untuk menekan keterkejutan dan kemarahan di hatinya. Karena hidup dan matiku tidak ada hubungannya denganmu, lalu mengapa kamu begitu bahagia ketika mendengar berita kematianku? Kenapa aku tidak bahagia? Meskipun hidup dan matimu tidak ada hubungannya denganku, itu seperti lalat berisik yang terbang di sekitarku yang telah ditampar sampai mati. Aku bahagia dan damai, jadi tentu saja aku juga bahagia. Chu Yunxi mendengus dingin, mengangkat kepalanya, dengan cibiran di wajahnya, menatap Lin Yu, wajahnya dipenuhi dengan arogansi, dan dia mendapatkan kembali aura menyendirinya. Jaga kebersihan mulutmu. Pada saat ini, Bu Cheng, yang berada di belakang Lin Yu, berjalan mendekat, menatap Chu Yunxi dengan mata tajam, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Mengapa kamu memukul orang? Chu Yunxi kemudian menyadari bahwa pengawalnya, termasuk Zheng Lin, pingsan, dan dia segera bertanya kepada Bu Cheng dengan dingin dan marah. Selama aku bahagia, Bu Cheng berkata dengan tenang tanpa ekspresi apapun di wajahnya, jika aku mau, aku bisa mengambil nyawamu segera. Melanggar hukum, jadi ketika dia berbicara dia selalu bertindak tanpa ragu dan bertindak secara spontan. Nadanya sangat kuat. Beraninya seorang antek berbicara kepadaku seperti itu.
Chu Yunxi tiba-tiba menjadi marah dan wajahnya memerah. Dia telah tumbuh begitu besar sehingga tidak ada yang berani menghadapinya kecuali Lin Yu. Bagi Lin Yu sebenarnya lebih sombong daripada Lin Yu, dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Bu Cheng tidak marah karena perkataannya. Dia menoleh ke arah Lin Yu dan berkata dengan tenang, "Tuan He, saya tidak peduli seberapa kuat keluarganya di ibu kota, dan saya tidak peduli siapa ayahnya atau ayahnya adalah, selama begitu kamu memberi perintah, aku akan segera membunuhnya. Aku akan menanggung semua konsekuensinya sendiri." Kata-katanya sangat dingin, dan dia jelas memiliki niat membunuh. Dia tidak hanya berbicara, selama Lin Yu mengangguk, maka dia akan segera memastikan bahwa Chu Yunxi terbunuh di tempat. Dalam hatinya, dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga Chu. Datang saja dengan ribuan pasukan dan kuda. Bu Cheng sudah mengesampingkan hidup dan matinya. Terlebih lagi, jika seorang sarjana mati demi orang kepercayaannya, dia juga rela mati demi Pak mengapa. Bibir Chu Yunxi memucat karena marah ketika dia mendengar kata-kata ini, dan tangannya gemetar. Namun, dia tidak tahu banyak tentang seni bela diri, dan penjaga keamanan perusahaan tidak ada, jadi dia tidak berani menjawab dan hanya bisa menjawab, menelan kemarahannya. "Saudara Bu, jangan siap membunuh atau memukul siapapun. Kami di sini untuk menjadi tamu Tuan Muda Chu. Bagaimana kami bisa mengatakan hal seperti itu?" Lin Yu tersenyum dan berkata kepada Chu Yunxi, "Tuan Muda Chu, kapan ada tamu di sini, bagaimana kita bisa mengatakan ini? Bukankah lebih baik membiarkan kita berdiri di luar?" Ekspresi Chu Yunxi berubah, dan dia berbalik dengan wajah dingin, membiarkan Lin Yu dan Bu Cheng masuk. "Katakan padaku, apa yang kamu lakukan di sini?" Chu Yunxi sengaja tidak menutup pintu dan masuk dengan cepat, dengan sadar mengajukan pertanyaan dengan suara dingin. "Tuan Muda Chu, tolong jangan pamer padaku. Tentu saja aku di sini untuk bertanya tentang makan malam hari itu." Lin Yu berjalan langsung ke sofa dan duduk sembarangan, sambil menepuk-nepuk kakinya dan menatap Chu Yunxi sambil tersenyum. Tolong Tuan Chu, beritahu saya siapa yang mengatur apa yang terjadi hari itu." "Sepertinya Anda bertanya pada orang yang salah, kan?" Chu Yunxi mengangkat alisnya, dan setelah duduk kembali di meja, dia meraih keluar dengan tangan kanannya secara diam-diam. Di bawah meja, dia menekan tombol perak di bawah meja dan berkata dengan dingin, "Aku berangkat lebih awal hari itu bahkan tanpa makan. Aku bahkan mendengar tentang apa yang terjadi selanjutnya, jadi bagaimana mungkin aku bisa tahu siapa yang mengaturnya?" "Itu." Petik 2. "Saya tidak tahu." Lin Yu tertawa dengan nada menghina dan berkata, "Saya selalu berpikir bahwa keluarga Chu adalah keluarga besar di ibu kota, tetapi ternyata mereka juga orang-orang yang pemalu aku. He Jiarong belum mati, apakah kamu takut?" Petik 2. "Persetan denganmu." Chu Yunxi sangat marah dengan kata-kata Lin Yu. Jelas sekali bahwa Lin Yu sedang mengejek keluarga Chu karena takut padanya. Chu Yunxi menatap Lin Yu dengan dingin dan berkata dengan tegas, "Kamu, badut luar, layak untuk ditakuti oleh keluarga Chu kami. Kalau begitu aku akan mengatakan yang sebenarnya, meskipun keluarga Chu kami tidak terlibat dalam pengiriman seseorang untuk membunuhmu malam itu, tapi kami sudah mengetahuinya, dan aku tidak memberitahumu dengan sengaja. Sepertinya itu tidak ilegal, kan?" Dia mengatakan ini hanya untuk membuat Lin Yu marah, yang berarti aku tahu kamu akan mati, tapi aku tidak mengatakannya padamu. Aku hanya ingin melihatmu mati. Lin Yu tidak bisa menahan perasaan marah ketika dia mendengar apa yang dia katakan, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Bagaimanapun juga, adalah hak Chu Yunxi untuk tidak memberitahunya tentang masalah ini. Terlebih lagi, ketika Chu Yunxi sedang berbicara, Lin Yu terus menatap matanya. Sorot matanya tidak tampak seperti dia berbohong. Persis seperti yang diharapkan Lin Yu. Keluarga Chu mungkin tidak terlibat dalam masalah ini, tapi hanya mengetahuinya, tetapi tingkat pengetahuannya mungkin sangat besar. "Tuan," meskipun Bu Cheng di belakang Lin Yu tanpa ekspresi, tangannya sudah menyentuh belati. Lin Yu tidak mengatakan apa-apa, melirik ke arah Chu Yunxi, lalu tersenyum tipis, dan berkata, "Itu urusanmu apakah kamu memberitahuku atau tidak. Itu memang tidak ilegal. Karena keluarga Chumu tidak terlibat dalam masalah ini, aku akan membiarkan kamu pergi kali ini." Kuda.
Ayo kita pergi. Chu Yunxi tiba-tiba membuka matanya ketika dia mendengar ini, dan kemudian mencibir, dengan ekspresi jijik yang tak ada habisnya di matanya menjadi pengemis selama beberapa hari. Tanda seru, Anda baru saja datang ke sini untuk memamerkan kekuatan Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda begitu hebat ketika Anda menjadi terkenal di ibu kota? Izinkan saya memberitahu Anda, di mata keluarga Chu kami, Anda memang demikian hanya seseorang. Kamu hanyalah badut yang beruntung. Selama keluarga Chu kami bersedia, kami dapat menghancurkanmu seperti serangga kapan saja. Begitu dia selesai berbicara, Lin Yu, yang berada beberapa meter darinya, tiba-tiba berdiri di sampingnya. Di depannya, dia terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, tangan Lin Yu tiba-tiba terulur seperti kilat dan meraih lehernya. Tubuh Chu Yunxi bergetar hebat, dan tiba-tiba dia merasa seolah-olah ada batang baja keras yang melingkari lehernya. Dia tiba-tiba menjadi sulit bernapas. Dia mengulurkan tangannya dan meraih lengan Lin Yu, dan menariknya dengan kuat, tetapi lengan Lin Yu seperti tak bergerak seperti patung batu padat. Chu Yunxi tiba-tiba merasa sangat sulit bernapas, dan mulutnya tiba-tiba terbuka. Dia ingin mengatakan sesuatu kepada Lin Yu, tetapi dia hanya bisa membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Wajah Lin Yu gelap seperti air, dan matanya yang dalam tampak memiliki sedikit rasa dingin dan jijik. Ya, hina. Chu Yunxi sangat akrab dengan tampilan ini, karena dia sering menunjukkannya kepada orang lain. Tanpa diduga, Lin Yu benar-benar menunjukkannya kepadanya hari ini. Mata Chu Yunxi langsung melebar, dan dia ketakutan dan ketakutan. Entah itu karena mati lemas atau ketakutan, tubuhnya mulai gemetar seperti sekam, yang sangat kontras dengan ekspresinya yang suka memerintah dan sombong tadi. Kamu bisa menginjak-injakku sampai mati kapan saja. Kalau begitu kamu harus menginjak-injakku sekarang. Lin Yu menyipitkan matanya, dengan secercah cahaya di matanya, dan suaranya sangat dingin. Dia tahu itu karena dia begitu rendah hati dan toleran sehingga keluarga besar di ibu kota tidak menganggapnya serius. Apakah Chu Yunxi layak dibandingkan dengannya? Melihat mata dingin Lin Yusen, kilatan kepanikan melintas di mata Chu Yunxi. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan hampir mati tercekik. Bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu? Dia dengan cepat menepuk lengan Lin Yu dengan tangannya di dalam. Apa, Tuan Muda Chu? Apakah Anda memohon belas kasihan kepada saya? Lin Yu mengangkat alisnya. Chu Yunxi sangat tercekik hingga dia hampir memutar matanya, dan segera mengangguk penuh semangat. Lin Yu melihat bahwa dia benar-benar bisa dicekik sampai mati jika dia mencubitnya lagi, jadi dia mendengus dingin, lalu melepaskan tangannya. Ahem, Chu Yunxi segera menutupi dadanya, menundukkan kepala dan terbatuk-batuk beberapa kali, terengah-engah, merasa seolah-olah baru saja berjalan melewati gerbang neraka. Tuan Chu, Lin Yu meliriknya dan berkata dengan ringan, sekarang tolong beritahu saya, siapa kutu busuk itu? Bab 412 Bisakah Anda memenuhi syarat, halaman setengah. Chu Yunxi menundukkan kepalanya dan terengah-engah tanpa berbicara, dia juga tidak melihat ke arah Lin Yu. Dia mengatupkan giginya erat-erat, dengan kebencian yang tak ada habisnya keluar dari matanya. Setua Chu Yunxi, tidak ada yang berani bersikap tidak hormat padanya. Tuan Chu, izinkan saya bertanya kepada Anda. Lin Yu berjalan perlahan ke jendela dan menemukan bahwa lokasi kantor Chu Yunxi sangat bagus. Itu bisa menghadap hampir setengah dari ibu kota kabut juga sangat tebal. Chu Yunxi, suamiku bertanya padamu, kamu bak, kenapa kamu tidak menjawab? Bu Cheng juga menatap Chu Yunxi dengan dingin saat ini dan berkata sambil mencibir, merasa sangat bahagia di dalam hatinya, kepala yang terkenal itu. Keluarga Chu di ibu kota. Jadi bagaimana jika kurang? Dia dan Tuan He hanya menindas mereka jika mereka mau. Tapi begitu dia selesai berbicara, terjadi keributan di luar, dan kemudian puluhan sosok hitam masuk dari pintu seperti air pasang. Wajah Chu Yunxi tiba-tiba menjadi bahagia, dan dia tiba-tiba melompat dan dengan cepat bergegas ke kerumunan. Karena ketakutan, kakinya lemas saat ia berlari keluar, dan ia hampir terantuk ke tanah. Namun untungnya, kerumunan itu berada di dekatnya, dan ketika ia meraih tubuhnya, ia langsung masuk ke dalam kerumunan tersebut, dan sekelompok orang segera mengulurkan tangan untuk membantunya.
Tuan Muda Chu, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Chu Yunxi menghela nafas lega dan merasa senang. Untungnya, dia memiliki pandangan ke depan untuk memasang alarm di mejanya terhubung ke sistem keamanan. Sistem alarm ini belum pernah digunakan sejak dipasang, karena tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan atau keberanian untuk bergegas ke markas dan mengancam Chu Yunxi. Jadi setelah mendengar alarm hari ini, orang-orang dari Departemen Keamanan tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, dan bergegas maju dengan sekuat tenaga, dengan seluruh kekuatan mereka. Tuan Chu, sistem alarm Anda sangat mudah digunakan. Lin Yu tidak terkejut melihat begitu banyak orang. Dia berbalik sambil tersenyum dan berkata, faktanya, ketika Chu Yunxi diam-diam menekan alarm di bawah meja, dia itu sudah ditemukan. Chu Yunxi tampak terkejut, jelas sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Lin Yu telah memperhatikan gerakan kecilnya sejak lama, tetapi dia penasaran di dalam hatinya. Karena Lin Yu tahu bahwa dia sedang menelepon seseorang, mengapa dia tidak berhenti dia? Mengapa kamu membiarkan dia pergi sekarang? Bu Cheng tiba-tiba melangkah maju, dengan belati tajam di tangannya, dan berkata dengan dingin, sekelompok orang lain ada di sini untuk mati. Menurutnya, kelompok pengawal ini tidak menakutkan sama sekali, meskipun dia tahu orang-orang ini kemampuannya luar biasa, tapi dibandingkan dengan tentara bayaran top malam itu, levelnya bahkan tidak sedikit lebih rendah. Saudara Bu, kamu tidak perlu mengambil tindakan. Kamu kurang tidur akhir-akhir ini. Duduk dan istirahatlah. Lin Yu berjalan perlahan dan berkata dengan ringan. Tuan, saya baik-baik saja, kata Bu Cheng dingin. Pergi dan istirahatlah. Ini masalah antara aku dan Tuan Muda Chu. Aku akan menanganinya sendiri. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam lagi, dan Bu Cheng kemudian menyingkirkan belatinya dan mundur. He Jiarong, kamu masuk ke perusahaan kami dan kantorku tanpa izin, dan kamu juga ingin membunuhku. Bahkan jika penjaga keamanan kami membunuhmu, itu tetap merupakan pembelaan diri. Chu Yunxi tampak galak, menatap dengan kebencian berkata dingin kepada orang-orang di sekitarnya, pergi. Bunuh. Dia untukku. Siapapun yang membunuhnya akan mendapat bonus 1 juta. Tanggung jawab, sekaligus imbalan, tentu saja penonton heboh dan heboh. Dengan raungan, mereka segera berlari menuju Lin Yu. Pada saat ini, tubuh Lin Yu hampir pulih, dan serangan kelompok orang ini tidak terorganisir, jadi Lin Yu tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia tiba-tiba menyapu dan menjatuhkan orang depan dengan tangan terangkat 2 orang kemudian terjun ke dalam kerumunan. Langkah mereka begitu cepat hingga hampir menjelma menjadi siluet. Hati Chu Yunxi bergetar ketika melihat keterampilan Lin Yu yang luar biasa, dia akhirnya tahu mengapa Lin Yu bisa keluar dari pengepungan malam itu, dan akhirnya tahu mengapa Zhang Yihong, yang sama terkenalnya, dipukuli berkeping-keping oleh Lin Yu. Mengerti. Dia tahu bahwa dia mungkin dalam bahaya jika dia tetap di sini, jadi dia segera meraih pintu, berbalik dan berjalan keluar. Tapi saat dia berbalik, dia tiba-tiba melihat sosok berdiri di depannya. Ketika dia mendongak dan melihat bahwa itu adalah Lin Yu, dia gemetar ketakutan dan menatap Lin Yu dengan ngeri di wajahnya, seolah-olah dia telah melihatnya, hantu. Tuan Chu, kemana kamu akan pergi terburu-buru? Lin Yu menatapnya sambil tersenyum. Di depan pintu, dia ada di depan pintu. Jangan takut, Tuan Chu, kami akan melindungi Anda. Pada saat ini, sekelompok penjaga keamanan di belakang Chu Yunxi melihat sekeliling dan menyadari bahwa Lin Yu telah bergegas ke pintu tanpa tahu kapan, dan langsung berteriak, lagi-lagi bergegas. Tapi sebelum mereka bisa bergegas ke belakang Chu Yunxi, Lin Yu sudah mencubit leher Chu Yunxi lagi dan berkata dengan dingin, siapapun yang berani maju, aku akan mencekiknya sampai mati. Ekspresi penjaga keamanan tiba-tiba berubah, segera berhenti di mana dia, menunjuk ke arah Lin Yu dan berteriak, mengancamnya untuk segera melepaskan Chu Yunxi. Namun, Lin Yu mengabaikan mereka, memandang Chu Yunxi, dan mencibir, tahukah Anda mengapa saya tidak menghentikan Anda sekarang? Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa meskipun ada begitu banyak orang yang melindungi Anda, itu akan tetap terjadi, mudah bagiku untuk membunuhmu. Petik 2. Wajah Chu Yunxi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Perasaan sekarat tadi kembali lagi,
dan dia sangat ketakutan sehingga ketika dia melihat Lin Yu, dia merasa seperti sedang melihat dewa kematian. Aku bilang masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Cumu, jadi aku akan melepaskanmu. Sekarang, menurutmu apakah aku memenuhi syarat untuk mengatakan ini? Lin Yu membusungkan dadanya, dengan sedikit emosi di dadanya kata-kata. Mendominasi. Pembuluh darah di dahi Chu Yunxi menonjol karena menekan tekanan saat ini. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, untuk menyelamatkan hidupnya, dia hanya bisa mengangguk tanpa daya. Saudaraku, tiba-tiba terdengar seruan dari koridor, lalu terlihat sesosok tubuh cantik berlari dengan cepat. Lin Yu menoleh ke belakang dan terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah Chu Yunwei. Tuan He. Ekspresi Chu Yunwei berubah ketika dia melihat Lin Yu mencubit kakaknya, dan dia memohon dengan suaranya, Tuan He, bisakah Anda, demi kenalan kita, lepaskan. Sebenarnya, dia ingin mengatakan bahwa itu karena pelaporannya, tetapi dia takut kakaknya akan mengetahuinya, jadi dia berubah pikiran untuk sementara. Ketika Lin Yu melihat ekspresi memohon Chu Yunwei, dia tidak bisa menahan diri untuk melonggarkan cengkeramannya dan melepaskan Chu Yunxi. Jika Chu Yunwei tidak menelepon Li Zenseng malam itu, hidup atau matinya mungkin tidak pasti, jadi dia berhutang budi pada Chu Yunwei. Terima kasih, Tuan He. Chu Yunwei mengangguk kepada Lin Yu, ragu-ragu, lalu segera berjalan untuk mendukung kakaknya, dan bertanya dengan prihatin, saudaraku, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, Chu Yunxi terbatuk beberapa kali dan mengulurkan tangan untuk menggosok lehernya. Setelah Lin Yu mencubitnya 2 kali, sudah ada 5 sidik jari berwarna merah cerah di lehernya. Tuan Muda Chu, saya hanya memberi Anda peringatan kecil hari ini. Ngomong-ngomong, saya juga ingin memberitahu keluarga Chu Anda bahwa saya, He Jiarong, tidak semudah itu untuk ditindas. Lin Yu melirik Chu Yunxi dengan cemberut wajahnya, dan Chu Yunxi sangat marah. Semuanya, berkumpul dan tangkap dia. Saat ini, petugas keamanan di belakang Chu Yunxi berpura-pura datang untuk menangkap Lin Yu lagi, tetapi mereka dimarahi oleh Chu Yunwei. Sekelompok pecundang, keluar dari sini. Chu Yunxi berbalik dan menatap mereka dengan tatapan marah. Bab 412 Bisakah Anda memenuhi syarat, halaman 2/2. Nona Chu, bolehkah saya meminjam 1 langkah untuk berbicara dengan Anda? Lin Yu menoleh ke Chu Yunwei dan berkata. Chu Yunwei mengangguk, menatap kakaknya, dan berkata, saudaraku, saya akan mengirim Tuan He keluar dan dia akan segera kembali. Chu Yunxi mengangguk dengan sungguh-sungguh dan tidak menghentikannya. Kemudian Chu Yunwei dan Lin Yu turun dan keluar dari gedung Yunxi. Nona Chu, jangan salah paham. Alasan kenapa aku bertengkar dengan kakakmu adalah karena dia menghinaku lebih dulu. Chu Yunwei mengangguk. Dia tahu bahwa kakak laki-lakinya dan Lin Yu tidak berurusan satu sama lain, dan kemudian bertanya kepada Lin Yu dengan prihatin, Tuan He, saya dengar Anda terluka parah malam itu. Dan Anda dibawa pergi. Ya, terima kasih Nona Chu karena telah melaporkan pesan tepat waktu dan meminta saudara Li menjemputku. Kalau tidak, aku mungkin tidak bisa menyelamatkan hidupku. Petik 2. Lin Yu berkata sambil tersenyum, lalu dia menenangkan diri dan berkata dengan serius, Nona Chu, saya baru saja hendak bertanya kepada Anda, bagaimana Anda tahu tentang apa yang terjadi malam itu? Baiklah. Chu Yunwei menggelengkan bibirnya, tampak sedikit malu, saya dengar itu juga. Siapa yang mengatakannya? Tuan He seharusnya tidak bertanya lagi. Dia tidak bisa memberitahu Lin Yu bahwa dia mendengar apa yang dikatakan kakak dan ayahnya, kan? Melihat bahwa dia tidak ingin mengatakan apa-apa, Lin Yu tidak mendesaknya lagi, dan menghela nafas, sebenarnya, saya hanya ingin tahu siapa yang mengatur kejadian ini. Terjadi padamu malam itu, tapi sungguh aku tidak tahu siapa yang ingin menyakitimu. Chu Yunwei mengepalkan tinjunya saat dia berbicara. Bahkan, dia juga ingin tahu siapa yang begitu kejam dan ingin membunuh Lin Yu. Kalau begitu aku akan memeriksanya sendiri. Lin Yu tersenyum, lalu mengangguk ke Chu Yunwei dan berkata, Jiarong sekali lagi berterima kasih pada Nona Chu atas bantuannya. Yu sepertinya ada tatapan aneh di matanya, dan ketika dia memikirkan akan dipaksa menikah lagi, dia merasakan emosi campur aduk di hatinya. Nona Chu,
Ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Lin Yu bertanya padanya dengan bingung, sepertinya memahami rasa sakit di hatinya, dan berkata dengan tegas, Nona Chu, jika ada sesuatu, katakan saja padaku, aku, He Jiarong, berhutang jika kamu menyelamatkan hidupmu. Kebaikan seorang pria harus dibalas dengan sumber air, jadi jika kamu dalam masalah, bahkan jika kamu harus mendaki gunung pedang dan pergi ke lautan api, aku, He Jiarong, jangan ragu untuk mati. Tidak apa-apa. Chu Yunwei memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya. Melihat mata Lin Yu dengan sentuhan kelembutan yang sepertinya tidak ada, dia berkata dengan lembut, Tuan He, jika kamu bisa aman dan bahagia di masa depan, dan tidak perlu khawatir, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Hadiah terbesarku. Lin Yu sedikit terkejut ketika mendengar kata-katanya, dan kemudian mengangguk penuh terima kasih Nona Chu. Yunwei mengangguk sedikit, lalu berbalik dan berjalan kembali dengan cepat. Tuan, dia sepertinya menyukaimu. Saat ini, Bu Cheng, yang berada di belakang Lin Yu, tiba-tiba berkata. Petik 2 petik 2. Lin Yu berbalik, memalingkan muka darinya, dan berkata sambil tersenyum, Kakak Bu, jangan bicara omong kosong. Apakah kamu pernah jatuh cinta? Katakan saja kamu menyukainya. Tahu bahwa perasaan tidak bisa ditutupi. Bu Cheng He berbisik, aku merasakan dari matanya bahwa kalian sepertinya sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kalian sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Lin Yu adalah sedikit terkejut, dan tidak bisa tidak memikirkan saat Chu Yunwei menunjukkan foto itu padanya. Mungkinkah Chu Yunwei punya hubungan dengan He Jinrong? Apakah dia juga menganggap dirinya sebagai He Jinrong? Tuan, selanjutnya kita akan pergi kemana? Bu Cheng bertanya dengan dingin. Baru kemudian Lin Yu sadar, menyipitkan mata dan berkata, tentu saja Wan Jia. Karena Chu Yunwei tidak tahu siapa yang mengatur masalah ini secara spesifik, dia hanya bisa pergi dari rumah ke rumah untuk memeriksanya. Cahaya malam menyinari halaman villa tepi danau tempat tinggal Wan Wei Chen, dan beberapa burung berjalan santai di lereng berumput. Namun saat ini, sesosok tubuh buru-buru berlari keluar sambil membawa koper, dan burung-burung di rerumputan tiba-tiba menjerit ketakutan dan berhamburan. Kemarilah, cepat, bawa aku ke bandara. Orang yang keluar adalah Wan Wei Chen. Dia memeluk koper itu erat-erat dan berteriak keras. Bos, apa yang terjadi? Dua pengawal segera berlari masuk dari luar dan bertanya dengan wajah terkejut. Cepat, pergi mengemudi dan antar aku ke bandara. Wan Wei Chen berkata dengan wajah pucat, jika terlambat, akan terlambat. Bab 413 mengejar dan melarikan diri. Kedua pengawal itu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Melihat wajah cemas Wan Wei Chen, mereka tidak berani mengabaikannya. Pengawal lain dengan cepat mengambil koper dari tangan Wan Wei Chen dan bertanya dengan ragu, Bos, bukankah kamu baru saja menyuruhku menyiapkan makan malam untukmu? Kenapa kamu tiba-tiba pergi ke bandara lagi? Apa yang terjadi? Jangan tanya tentang apapun yang tidak ada hubungannya denganmu. Wan Wei Chen menatapnya dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, pengawal itu segera mengangguk dan tidak bertanya lagi. Ngomong-ngomong, beritahu tuan muda tertua dan tuan muda kedua dan minta mereka segera ke bandara juga. Wan Wei Chen berkata dengan cepat. Oke, pengawal itu segera mengangguk, berjalan ke samping dan memanggil Wan Xiaoyue dan Wan Xiaofeng. Wan Wei Chen berjalan cepat mondar-mandir di tempatnya, dengan ekspresi panik di wajahnya, bertanya-tanya apakah dia harus memanggil majikannya. Bos, tuan muda ingin berbicara denganmu. Pengawal itu buru-buru menyerahkan telepon kepada Wan Wei Chen. Ayah, apa yang terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba harus pergi ke bandara? Wan Xiaoyue di ujung telepon bertanya dengan bingung. Berhentilah bertanya, cepat minta adikmu segera ke bandara. Kita akan segera bertemu di bandara. Wan Wei Chen berkata dengan nada panik, ayo pergi ke rumah bibimu untuk tinggal bersama sebentar. Mendengar ayahnya mengatakan ini, dia terkejut. Kesannya, ayahnya selalu menyusun strategi dan merasa puas. Sepertinya sesuatu yang buruk telah terjadi. Namun, dia tidak bisa menolak apa yang diperintahkan ayahnya, jadi dia segera menyetujuinya. Setelah pengawal itu mengemudikan mobilnya,
Wan Wei Chen segera masuk ke dalam mobil. Melihat mobil itu semakin menjauh dari kediamannya, dia menghela nafas lega, lalu mengeluarkan ponselnya dan memberikannya kepada ayahnya. Made, panggilan telepon. Hei, Wei Chen, ada apa? Suara rendah Wan Sixun terdengar dari ujung telepon yang lain. Ayah, He Jiarong belum mati. Dia belum mati. Karena ketakutan, suara Wan Wei Chen menjadi sedikit tajam. Wajahnya seputih seperti baru saja dicelupkan ke dalam susu, tanpa darah, dan dia gemetar. Dia kembali. Apa? Wan Sixun di ujung telepon juga terkejut. Bukankah kamu bilang dia sudah mati? Ya, dia seharusnya sudah mati. Kenapa dia masih hidup? Apakah kamu masih hidup? Wan Wei Chen berkata dengan mata terbuka lebar, suaranya bergetar, dan pakaian di punggungnya basah oleh keringat dingin. Faktanya, dia tidak percaya bahwa Lin Yu masih hidup, tetapi ketika Chu Yunxi melapor kepadanya sekarang dan memintanya untuk lebih berhati-hati, dia mengiriminya video pengawasan perusahaan. Siapa lagi orang di dalamnya selain dia Jiarong? Memikirkan adegan terakhir Lin Yu menganiayanya di halaman belakang vilanya, dia tahu bahwa dia masih ketakutan dan mengalami mimpi buruk dari waktu ke waktu. Pikirannya dipenuhi dengan wajah Lin Yu yang ganas dan dingin seperti dewa pembunuh. Terakhir kali dia baru saja menyakiti wanita He Jiarong, dan He Jiarong hampir bunuh diri. Kali ini dia hampir menyebabkan He Jiarong kehilangan nyawanya. Maka He Jiarong tidak akan pernah melepaskannya, dan pasti akan menghadapinya dengan cara yang lebih kejam. Memikirkan hal ini, perasaan tercekik karena dicubit oleh leher Lin Yu dan diangkat tinggi-tinggi sepertinya datang tiba-tiba lagi. Dia terengah-engah, terus mengulurkan tangan dan menggaruk lehernya, dan berkata dengan suara yang tersisa, lepaskan, aku pergi. Chener, ada apa denganmu, Chener? Wan Sixun di ujung telepon sepertinya mendengar ketakutan dan keanehan dalam suara putranya, dan langsung berteriak prihatin. Ayah, dia datang untuk membunuhku. Wan Wei Chen gemetar, ayah, aku harus pergi. Oke, kalau begitu kamu keluar dan bersembunyi sebentar sembunyikan, tunggu sampai ayah membiarkannya mati tanpa tempat pemakaman, lalu kembalilah, oke? Nak, jangan takut, ayah ada di sini. Ketika Wan Sixun mengatakan ini, dia merasakan sakit dan kemarahan di hatinya, dan ayahnya merasakan sakit dan kemarahan di hatinya. Cinta terlihat secara alami. Nadanya seperti membujuk anak kecil yang belum cukup umur. Wan Wei Chen merasa sedikit lebih tenang setelah mendengar kata-kata ayahnya. Dia terus mengangguk dan berkata, ya, ayah, kamu yang paling kuat. Dengan metodemu, kamu pasti bisa membunuhnya. Petik 2. Ayah berjanji kepadamu, ketika kamu kembali, anak ini akan dipotong-potong oleh 5 kuda. Wan Sixun buru-buru meyakinkan putranya. Oke, ayah, jaga dirimu. Setelah Wan Wei Chen selesai berbicara, dia menutup telepon, menarik napas dalam-dalam, dan mendesak pengemudi, cepat mengemudi. Bos, sopir itu berkata dengan tergesa-gesa. Wan Wei Chen berbaring di kursi belakang, merasa kaget dan ketakutan. Ini adalah ketiga kalinya dia gagal membunuh Lin Yu. Dia dengan jelas mendengar bahwa Lin Yu terluka parah kali ini dan dibius ditangkap dan pasti bisa membunuhnya. Kenapa dia bisa kembali hidup? Setelah kegagalan berulang kali dan dipukuli oleh Lin Yu terakhir kali, saraf terakhirnya hancur. Dia tahu bahwa He Jiarong ini jelas bukan manusia, tapi iblis. Itu pasti iblis. Iblis tidak bisa dibunuh apapun yang terjadi, jadi dia benar-benar melepaskan ide untuk membunuh Lin Yu dan memilih untuk melarikan diri secara langsung. Setelah keluar dari gedung Yunxi, Lin Yu dan Bu Cheng kembali ke rumah sakit terlebih dahulu. Lin Yu memberi Bu Cheng obat penenang dan memintanya untuk tidur sebentar. Berkat fisiknya yang bagus, jika itu adalah orang biasa, dia tidak akan bisa bertahan dan pingsan. Saat ini, ponsel Lin Yu tiba-tiba berdering. Melihat bahwa itu adalah Li Qianjue, Lin Yu segera mengangkat panggilan tersebut dan berkata sambil tersenyum, Saudara Li, ada apa? Jiarong, ini tidak baik. Wan Wei Chen lari pergi. Ya, Li Qianjue berkata dengan nada tergesa-gesa.
Lolos. Wajah Lin Yu menjadi gelap dan dia bertanya dengan cemas, apakah kamu yakin? Ya, orang yang saya kirim untuk mengawasinya berkata begitu. Li Qianjue berkata dengan tergesa-gesa, belum lama ini, dia mengambil barang bawaannya dari The Villa tempat dia menginap telah pergi. Melihat ke arah mana mobil itu pergi, sepertinya itu adalah bandara. Terlebih lagi, ada pergerakan dari putra sulungnya dan putra bungsunya. Mereka berdua berangkat tidak lama setelah Wan Weichen meninggalkan rumah. Melihat ke arahnya, sepertinya mereka sedang bergegas ke bandara, jadi saya kira mereka sudah mendapat kabar tentang kepulanganmu dan ingin melarikan diri. Sial, pasti Chu Yunxi yang memberi tahumu. Lin Yu mengumpat dengan marah dan kemudian bertanya, Li saudaraku, apakah orang-orang yang kamu kirim masih mengikuti mereka? Ikuti mereka, terus ikuti mereka. Li Qianjue berkata dengan tergesa-gesa, Jiarong, apakah kamu akan menangkap Wan Weichen? Kamu. Oke, kirimkan teleponmu padaku. Lin Yu segera menutup telepon dan berkata kepada Bu Cheng, Saudara Bu, menyetir, ayo kita kejar Wan Weichen. Bu Cheng mengangguk dan segera bergegas keluar. Untuk menemukan Lin Yu akhir-akhir ini, dia secara khusus meminta tuannya untuk meminta seseorang mencarikan wrangler buatannya, yang berguna hari ini. Tuan, saat ini, jika kita berjalan kaki dari kota, kita mungkin terjebak kemacetan. Mengapa kita tidak mengambil jalan memutar dan langsung pergi ke bandara untuk mencegat mereka? Bu Chengchong bertanya pada Lin Yu, saya tahu di sana ada beberapa jalan di luar yang tidak diblokir. Jalannya mengarah langsung ke bandara. Saya yakin kita bisa sampai di sana sebelum mereka. Oke, Lin Yu mengangguk. Bu Cheng tiba-tiba menginjak pedal gas, dan mobil itu melaju dengan suara gemuruh. Punggung Lin Yu membentur kursi mobil dengan keras, yang membuatnya sangat ketakutan hingga ia meraih sandaran tangan di atas kursi penumpang. Lagi pula, apakah dia hidup atau mati, dia belum pernah membuat mobil secepat ini sebelumnya. Keterampilan mengemudi Bu Cheng sangat bagus, dia mengemudi dengan sangat cepat di sepanjang jalan, mengayunkan tubuhnya dan melewati mobil demi mobil. Lin Yu menjadi pucat dan terhibur, Saudara Bu, sebenarnya, kita tidak perlu terburu-buru. Tidak masalah, Tuan, percayalah pada kemampuan saya. Keahlianku, itu karena aku tidak mempercayai perutku. Lin Yu membuat gerakan muntah saat dia berbicara dan hampir muntah. Melihat ini, Bu Cheng memperlambat mobilnya sedikit. Lin Yu merasa jauh lebih baik, melambaikan tangannya dan meminta maaf, saya makan terlalu banyak saat makan siang. Setelah Li Qianjue mengirim pesan teks, dia menatap padanya. Anak buah Wan Weichen menelepon dan memastikan nomor plat Wan Weichen dan lokasinya saat ini. Setelah mengetahui bahwa ada kemacetan di rute yang diambil Wan Weichen, Lin Yu menghela nafas lega. Meskipun kecepatan Bu Cheng menurun, dia mengemudi dengan sangat mantap di sepanjang jalan, dan memang lebih sedikit mobil di jalan yang mereka lalui, tanpa ada kemacetan lalu lintas. Setelah berlari lebih dari 40 menit, Bu Cheng menemukan jalan yang harus dilalui dari arah Wan Weichen ke bandara. Dia mengerem dan menarik mobil ke pinggir jalan. Kami akan menunggu di sini, pasti bisakah kami menunggu mereka? Pada saat ini, pria yang sedang menatap Wan Weichen mengirim pesan lagi. Lin Yu mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Bu, bersiaplah, mereka akan segera datang. Baik, Cheng segera menyalakan mobilnya, dengan cibiran yang jarang terlihat di wajahnya. Dia terlahir sebagai pembunuh. Setiap kali ada pertempuran yang harus dilawan atau seseorang yang harus dibunuh, darahnya mendidih karena kegembiraan. Kami datang, Kakak Bu. Lin Yu segera menunjuk ke arah mobil Wan Weichen setelah melihatnya dari lalu lintas. Bu Cheng tampak galak dan segera menginjak pedal gas dan berbalik dari mobil Wan Weichen. Karena ini bukan jalan utama, maka tidak banyak kendaraan. Bu Cheng menginjak pedal gas, dan bagian depan mobil menghantam bagian depan mobil Wan Weichen dengan keras. Kedua mobil tersebut menabrak pagar pembatas di tengah jalan dengan keras lagi. Mencicit. Beberapa mobil di belakang langsung membunyikan klakson dan lewat dengan cepat. Sial, kamu tidak memiliki penglihatan. Pengemudi mobil Wan Weichen segera menjulurkan kepalanya dan berteriak pada Bu Cheng.
Wan Wei Chen menyentuh kepalanya yang sakit, menurunkan kaca jendela dan melihat ke arah Wrangler. Dia segera memerintahkan pengemudinya, jangan berkelahi dengan mereka. Ayo cepat ke bandara. Terburu-buru pergi ke bandara. Apa? Lin Yu juga menurunkan kaca jendela, meletakkan tangannya di tepi jendela dan menatap Wan Wei Chen sambil tersenyum. Bab 414 Saya tahu Anda bukan manusia, halaman setengah. Wan Wei Chen baru saja hendak menutup jendela ketika dia mendengar suara yang familiar ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Ketika dia melihat wajah Lin Yu dengan jelas, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia gemetar ke arah pengemudi dengan ekspresi ngeri wajahnya, cepat, cepat berkendara. Tetapi mobil mereka menghalangi kita dan kita tidak bisa keluar. Sopir itu berbalik dan berkata, jelas dia tidak mengenal Lin Yu. Kalau begitu berbaliklah. Wan Wei Chen menamparkan kepalanya dengan marah. Kalau begitu kita tidak akan pergi ke bandara. Tanya sopir itu. Ayo keluar dari sini dulu. Wan Wei Chen berkata dengan wajah pucat, kembali. Cepat, cepat. Bos, kembali adalah jalan yang salah. Pergi saja jika aku menyuruhmu. Wan Wei Chen, berkeringat deras, meraung marah dan menamparkan kepalanya dengan keras lagi. Matanya selebar lonceng tembaga. Dengarkan bos. Saat ini, pengawal di samping sepertinya melihat ada yang tidak beres dan buru-buru mengingatkan pengemudi. Pengemudi mengangguk, segera menarik tuas persneling, mundur, memanfaatkan kekurangan mobil, segera memutar balik, dan melaju kembali dengan kecepatan tinggi ke pinggir jalan. Bu Cheng mendengus dingin, segera mengganti persneling, menginjak pedal gas, memutar arah, mengganti persneling lagi, menginjak pedal gas, dan dengan cepat mengejar mobil Wan Wei Chen. Untungnya, banyak mobil di jalan ini yang memperhatikan kedua mobil tersebut salah arah dan menjauh. Setelah pengemudi Wan Wei Chen melaju beberapa ratus meter, dia melihat pertigaan jalan di sebelah kiri, dan segera memutar setir dan terjun ke pertigaan tersebut. Jalan bercabang itu sangat lebar, namun kendaraan yang ada sangat sedikit. Pengemudi Wan Wei Chen segera menginjak pedal gas dan berlari dengan kecepatan tinggi, ingin sekali menyingkirkan Lin Yu dan yang lainnya. Tak mau kalah, Bu Cheng menginjak pedal gas dan mengikutinya dari dekat. Karena performa mobil Wan Wei Chen juga sangat bagus, mereka tidak akan bisa mengejarnya untuk sementara waktu. Saudara Li, biarkan aku menggunakan belati itu. Lin Yu melirik keluar dan berkata pada Bu Cheng. Bu Cheng segera mengambil salah satu belati di tubuhnya dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Lin Yu melirik belati baru di tangannya, dan teringat bahwa belati yang sangat disayangi Bu Cheng telah hilang olehnya ketika dia menghadapi pria bertopeng malam itu. Kakak Bu, maafkan aku kehilangan belati itu untukmu. Bu Cheng berkata dengan sungguh-sungguh dengan wajah tanpa ekspresi, Tuan, jika kamu bisa kembali dengan selamat, apalagi Bu Cheng kehilangan belatinya, aku akan membayarnya dengan hidupku. Tidak peduli apa. Lin Yu merasa hangat di hatinya dan menatapnya dengan senyum hangat. Kemudian dia segera mengulurkan tangan dan meraih belati, memegang ujung pisau dan mengayunkannya. Belati itu tiba-tiba melesat keluar dan menabrak mobil Wan Wei Chen dengan bunyi letupan. Roda belakang kanan mobil meledak dengan keras, dan ban seketika kempes. Tiba-tiba mobil Wan Wei Chen bergetar sedikit dan berbelok ke kanan. Pengemudi kaget dan tanpa sadar menginjak rem dengan kakinya, perlahan memperlambat laju mobil. Apa yang terjadi? Wan Wei Chen bertanya dengan wajah terkejut. Pengawal kopilot menjulurkan kepalanya dan berbalik untuk melihat keluar. Ekspresinya berubah dan dia berseru kaget, tidak, ban kami bocor. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Wrangler di belakang mereka melaju kencang menuju belakang mobil mereka. Bos, hati-hati, teriak pengawal itu tanpa sadar. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara ledakan yang teredam. Bagian depan Wrangler menabrak sisi kiri belakang mobil mereka maju tak terkendali, dengan keras. Ia membentur pagar besi di sisi kanan, dan kap mesin tiba-tiba bengkok. Wan Wei Chen dan yang lainnya di dalam mobil terlempar ke depan tak terkendali dan langsung hancur berkeping-keping. Wan Wei Chen menutupi kepalanya, mengangkat kepalanya karena malu, dan berteriak kepada pengemudi dengan panik, mengapa kamu menghentikan mobilnya? Ayo, kalau tidak,
dia akan membunuh kita semua. Ketika dia berbicara, dia sudah sedikit tidak koheren, dan ketakutan dalam nadanya terlihat jelas, seolah-olah ada binatang buas yang menakutkan datang di belakang mobil. Bos, bannya bocor, kata pengemudi itu tak berdaya sambil meringis. Rusak, berkendara meskipun rusak, cepat, mengemudi cepat, dasar mengemudi. Wan Wei Chen mengutuk pengemudi dengan suara gemetar yang sudah pergi. Dia melompat keluar dari mobil. Dia gemetar ketakutan lagi seperti sekam. Dia terus memukul pengawal di depannya dengan tangannya dan berkata dengan marah, berkendara cepat. Berkendara lebih cepat dari yang mereka bisa. Apakah kamu mau mati? Bos, jangan takut, kami akan menjagamu tetap aman. Melihat Wan Wei Chen begitu ketakutan hingga mengigau, pengawal itu segera meyakinkannya, lalu mengeluarkan pistolnya dan memanggil pengemudi untuk keluar dari mobil. Setelah mereka berdua turun dari mobil, mereka melihat Lin Yu dan Bu Cheng berjalan ke arah sini. Apakah kamu He Jiarong? Pengawal itu meletakkan tangan yang memegang pistol di belakang punggungnya dan berteriak kepada Lin Yu dengan wajah dingin. Tidak buruk, Lin Yu mengangguk sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, pengawal itu segera mengangkat tangannya, mengarahkan pistolnya ke Lin Yu tanpa ragu-ragu, dan menarik pelatuknya. Dengan keras, peluru itu melesat keluar dan seharusnya mengenai dada kiri Lin Yu lengan kiri Lin Yu. Mata pengawal itu tiba-tiba terbuka lebar, ngeri. Bagaimana dia bisa meleset dalam jarak sedekat itu? Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan melakukan gerakan lain untuk menarik pelatuknya lagi. Tapi Bu Cheng sudah melemparkan belati lain ke tubuhnya saat ini. Belati itu bercampur dengan suara terobosan di udara, dan langsung menuju ke pergelangan tangan pengawal itu. Ekspresi pengawal itu tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru menarik tangannya untuk menghindarinya, tetapi belati itu terbang terlalu cepat, dengan suara teredam dan darah berceceran di mana-mana. Dua jarinya tiba-tiba terpotong, dan pistol di tangannya terlempar keluar segera. Ia jatuh ke tanah, terpental beberapa kali, dan jatuh ke rerumputan di pinggir jalan. Pengemudi awalnya mengeluarkan belatinya untuk bertarung dengan Lin Yu dan yang lainnya, tetapi ketika dia melihat adegan ini, jiwanya jatuh. Dia berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun panggil Wan Xiaoyue, dengan mendesak. Berkata, Tuan muda, ini buruk, bos ditangkap oleh He Jiarong. Lin Yu meliriknya, mengabaikannya, dan membiarkannya melarikan diri polisi atau menelepon seseorang. Dia memerlukan waktu tertentu, dan pada saat itu saya akan menyelesaikan masalahnya. Saat ini, Wan Wei Chen tiba-tiba membuka pintu mobil dan berlari keluar, melompati pagar besi di pinggir jalan, dan berlari menuju hutan kecil di pinggir jalan. Mata Lin Yu membeku, dan dia tiba-tiba mengejarnya. Dalam sekejap, dia datang ke belakang Wan Wei Chen dan menendang punggung Wan Wei Chen. Wan Wei Chen tiba-tiba melompat keluar dan menabrak pohon di depannya. Kepalanya memar dan berdarah, dan bintang-bintang bersinar di depan matanya. Namun, dia tidak berhenti, dia buru-buru menyeka darah dari kepalanya dan berlari ke depan lagi terlepas dari itu. Pada saat yang sama, dia bergumam, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Lin Yu melihatnya tatapannya yang gila, mengerutkan kening, memutar tangan kanannya, dan ada jarum perak di tangannya. Dia menjentikkannya, dan jarum perak itu terbang ke arah kaki kiri Wan Wei Chen. Wan Wei Chen merasakan kaki kirinya mati rasa dan kakinya lemas. Dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Tuan Wan, apa yang kamu takutkan? Kamu seharusnya memikirkan hari ini sebelum menyerangku. Suara Lin Yu dingin. Memikirkan saat Wan Wei Chen mengirim seseorang untuk membunuhnya, tapi hampir membunuh Ye Qingmei. He masih merasakan kemarahan melonjak, dia telah menyelamatkan nyawanya terakhir kali dan bahkan memperingatkannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan berani membunuhnya lagi tanpa niat baik. Bab 414 Saya tahu Anda bukan manusia, halaman 2/2. Wan Wei Chen mengabaikan Lin Yu, seluruh wajahnya menjadi pucat, dia terus menendang kaki kanannya, menancapkan tangannya ke tanah, mencabut rumput liar di tanah, merangkak ke depan dengan seluruh kekuatannya, ingin sekali pergi dari sini, masih bergumam di mulutnya. Bergumam, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh kamu. Lin Yu berjalan perlahan ke sisinya,
menyipitkan mata rokoknya dan berkata dengan tenang, jika kamu bekerja sama, jawablah dengan jujur sedangkan aku mungkin mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Katakan padaku, apakah kamu dalang di balik pembunuhan aku dan Li Qianjue malam itu? Wan Weichen menggelengkan kepalanya dengan putus asa sambil merangkak, menyangkalnya. Tidak, itu bukan aku, itu bukan aku. Saya tidak menyakiti siapapun, saya tidak menyakiti He Jiarong. Tuan Wan, tidak ada gunanya berbicara kasar. Pembunuh wanita yang Anda kirim untuk membunuh saya telah menceritakan semuanya kepada saya, semuanya sudah direncanakan oleh Mu Wanjia. Lin Yu berkata dengan dingin. Kentut, apa hubungannya keluarga Wan kita dengan itu? Wan Weichen tiba-tiba menjadi marah ketika mendengar ini, tiba-tiba berbalik, menatap Lin Yu dan berkata dengan tegas, dia sama sekali tidak dikirim oleh keluarga Wan kita, itu jalang, penuh kebohongan, dengan tulus menjebakku. Hati Lin Yu tergerak, dan dia bergegas ke arahnya dan berkata dengan cemas, kalau begitu beritahu aku siapa yang mengirimnya, apakah dia putra kedua dari keluarga Zhang, kan? Juga dilatih secara khusus olehnya. Meskipun Lin Yu mencurigai Zhang Yuxi, dia tidak memiliki bukti pasti, jadi dia sengaja menggertak Wan Weichen dan ingin dia mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Wan Weichen memandang Lin Yu, duduk di tanah dan terus mundur, matanya penuh ketakutan, kepalanya dipenuhi rasa dingin berkeringat, dan dia bergumam, kamu jangan mencariku, aku tidak menyakitimu. Tuan, dia berpura-pura gila, biarkan aku memotong salah satu tangannya dulu. Bu Cheng berkata dengan dingin, tentu saja berpikir bahwa Wan Weichen sengaja bertindak seperti ini. Lin Yu melambaikan tangannya ke arahnya, memandang Wan Weichen dan berkata dengan dingin, Tuan Wan, jika Anda mengatakan yang sebenarnya, saya dapat mengampuni hidup Anda, tetapi jika Anda ingin berpura-pura menjadi orang gila dan bodoh, saya dapat mengampuni nyawamu. Lulus ujian hanyalah angan-angan saja. Melihat mata Wan Weichen yang ketakutan dan ekspresi linglung, Lin Yu merasa telah ditipu olehnya. Sepertinya bocah tua ini telah banyak berlatih akhir-akhir ini. Aku tidak tahu apa-apa. Mata Wan Weichen kusam dan dia masih menggelengkan kepalanya, menolak mengakuinya. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Wajah Lin Yu menjadi dingin, dan ada jarum perak di tangannya lagi. Dia mengayunkannya dengan keras, dan jarum perak itu menyala dan segera menusuk sisi tubuh Wan Weichen. Ah, sakit. Sakit sekali. Tubuh Wan Weichen tiba-tiba mulai gemetar, berkeringat banyak, dan dia terus berguling-guling di tanah dengan ekspresi yang sangat menyakitkan. Lin Yu tampak sedikit tidak nyaman melihatnya seperti ini. Dia berbalik dan berkata dengan dingin, Tuan Wan, akupuntur semacam ini disebut akupuntur pemakan tulang. Ini akan membuat orang merasakan sakit yang menusuk hati dan menusuk tulang, seluruh tubuh. Jika kamu tidak ingin menderita penyiksaan seperti ini, ceritakan semuanya tentang malam itu. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku akan memberitahumu apapun. Wan Weichen mendesis sambil gemetar. Wajah Lin Yu berbinar, dan dia segera membungkuk, menariknya dan menepuk sisi tubuhnya, dan jarum perak di tubuhnya segera terbang keluar. Tapi saat ini, mata Wan Weichen tiba-tiba menjadi dingin, dan dia mendorong Lin Yu menjauh. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pistol saku perak dan mengarahkannya ke Lin Yu. Dia tersenyum galak dan berkata, He Jiarong, aku tahu, kamu bukan orang-orang. Lin Yu gemetar ketika mendengar ini, memandang Wan Weichen dengan ekspresi terkejut, menghentikan Bu Cheng yang bergegas untuk bergerak, mengerutkan kening, dan berkata kepada Wan Weichen dengan nada curiga, apa katamu? Wan Weichen menodongkan pistol ke Lin Yu dengan satu tangan, terhuyung-huyung sambil berpegangan pada pohon dengan tangan lainnya, dan mencibir dengan kebencian, kubilang, kamu bukan manusia. Bab 415, Obsesi, halaman setengah. Hati Lin Yu bergetar hebat, dia tidak menyangka Wan Weichen akan mengungkapkan identitas aslinya dalam satu kalimat. Mungkinkah dia bisa melihat sesuatu yang orang biasa tidak bisa lihat? Atau mungkinkah para ahli ilmu gaib itu terlalu pandai menemukan identitasnya dan memberitahu Wan Weichen? Lin Yu panik dan berkata dengan dingin kepada Wan Weichen,
Kamu, apa yang kamu bicarakan? Aku bilang kamu bukan manusia, kamu adalah hantu. Mata Wan Weichen merah dan tubuhnya tidak bisa menahan. Gemetar, suara itu penuh kebencian dan marah, dan dia berkata dengan tegas, racun tidak bisa membunuhmu. Begitu banyak orang yang tidak bisa membunuhmu. Kamu bukan hantu, apa kamu? Lega ketika mendengar ini. Ternyata Wan Weichen ini benar-benar dia sangat ketakutan pada dirinya sendiri hingga dia mulai berbicara gila, tapi perkataan Wan Weichen barusan benar-benar membuatnya takut. Hei Jiarong, kamu ingin membunuhku? Hahaha, jangan pernah berpikir tentang itu. Wan Weichen menatap Lin Yu dengan senyuman garang, dan kembali ke keadaan gilanya, dengan ekspresi gila dan bangga di wajahnya menghadap, dan mencibir, sudah kubilang, jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Dalam hidup ini, karena satu-satunya orang yang bisa membunuhku adalah diriku sendiri. Menarik pelatupnya tanpa ragu-ragu. Terdengar ledakan teredam, dan semburan kabut darah keluar dari kepala Wan Weichen, lalu dia bergoyang dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, tidak menimbulkan suara. Lin Yu kaget saat melihat adegan ini, karena semuanya terjadi begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk menghentikannya. Bukan karena dia bersimpati pada Wan Weichen. Untuk seseorang yang telah melakukan begitu banyak hal buruk, dia pantas mati. Dia cukup bijaksana. Dia bunuh diri agar tidak mengotori tangan kita. Ayah. Pada saat ini, dua raungan tiba-tiba datang dari arah jalan, dan kemudian beberapa sosok bergegas mendekat. Setelah menerima telepon dari sopir ayah mereka mengubah arah dan bergegas ke sini dengan cepat. Namun, tanpa diduga, mereka mendengar suara tembakan sesaat sebelum mereka keluar dari mobil, sehingga mereka bergegas mendekat. Melihat ayah mereka terbaring di tanah tanpa suara, Wan Xiaoyue dan Wan Xiaofeng bergegas mendekat sambil mengaum, memeluk tubuh ayah mereka dan menangis dengan keras. Kamu membunuh bos kami. Ketika beberapa pengawal melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah. Mereka meneriaki Lin Yu dan Bu Cheng, dan segera mengepung mereka, tetapi mereka tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Pistol itu ada di tangan bosmu sendiri. Bu Cheng berkata dengan dingin, lagi pula, apa yang bisa kamu lakukan meskipun kami membunuhmu? Atau tidak, lupakan saja, kita sudah memanggil polisi, tunggu sampai polisi datang. Sopir yang melarikan diri tadi juga ada di tengah kerumunan dan berkata dengan dingin kepada Lin Yu. Lin Yu tidak menolak ketika dia mendengar kata-kata itu, dia berdiri di samping dan menunggu dengan sabar. Bagaimanapun, jika polisi datang dan menjelaskannya, dia akan terhindar dari banyak masalah. Lihat, dia agak tak tertahankan, dia menoleh ke satu sisi. Kamu membunuh ayahku, dan aku akan bertarung untukmu. Wan Xiaoyue, yang terbaring di tanah kesakitan, tiba-tiba menyentuh pistol di tangan ayahnya dan mengarahkannya ke Lin Yu. Namun sebelum dia menarik pelatupnya, Bu Cheng bergegas mendekat dan menendang pistol perak itu dari tangannya. Pada saat yang sama, dia mengarahkan belati di tangannya ke arahnya dan berkata dengan suara dingin, jika kamu ingin mati, aku dapat membantumu. Bu Cheng secara alami adalah hewan berdarah dingin dan sangat acuh tak acuh terhadap hal-hal seperti perasaan. Terlebih lagi, dia sudah lama terbiasa dengan hidup dan mati, jadi dia tidak punya perasaan sama sekali tentang adegan kesedihan putranya, ayahnya di depannya. Melihat ini, sekelompok pengawal segera mengepung Wan Xiaoyue dan Wan Xiaofeng untuk melindungi mereka. Wan Xiaoyue menutupi pergelangan tangannya yang sakit karena ditendang. Kesedihan dan kemarahan yang tak terlukiskan di dalam hatinya ditekan, dan dia berharap bisa membenturkan kepalanya ke tanah. Dia telah kebingungan dan tidak berguna selama lebih dari 30 tahun. Itu semua yang direncanakan ayahnya di balik layar. Sekarang setelah ayahnya meninggal, dia langsung kehilangan keyakinan dan arah untuk hidup. Wan Xiaofeng di samping meneteskan air mata dan kebencian yang tak ada habisnya di matanya. Dia menatap Lin Yu dengan dingin melalui kerumunan, mengepalkan tinjunya erat-erat, ingin bergegas maju dan memotong Lin Yu menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Tapi dia tahu, dia bukan lawan Lin Yu. Tidak lama kemudian, polisi datang. Lin Yu menjelaskan situasinya kepada polisi, dan kemudian menyerahkan ide intelijen militer miliknya.
Salah satu petugas polisi yang mengenali ide Departemen Intelijen Militer segera memberi hormat kepada Lin Yu, dan kemudian memberi isyarat kepada Lin Yu bahwa mereka boleh pergi. Mengapa kamu membiarkan mereka pergi? Mengapa kamu membiarkan mereka pergi? Melihat ini, Wan Xiaoyue tiba-tiba melompat dan berteriak dengan marah kepada beberapa petugas polisi. Tuan Wan, sepertinya kamu belum mengetahuinya. Orang yang dicurigai melakukan kejahatan itu sepertinya adalah ayahmu, kan? Kapten polisi berkata dengan dingin kepada Wan Xiaoyue, apakah kamu tidak tahu apa yang ayahmu lakukan? Bunuh diri karena takut akan kejahatan sudah merupakan keuntungan baginya. Kapten mengetahui tentang kasus Victoria hari itu. Ketika Wan Xiaoyue mendengar kata-kata itu, dia langsung menelannya. Memang, dia tahu tentang 3 pembunuhan ayahnya terhadap Lin Yu. Dia langsung merasa bersalah dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, dia tidak memiliki penyesalan di dalam hatinya bisa membunuhnya lebih awal. Wan Xiaofeng di samping mengertakkan gigi, melihat punggung Lin Yu yang mundur, dan berkata dengan getir di dalam hatinya, He Jiarong, tunggu saja, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Jika Lin Yu tahu apa yang dipikirkan kedua bersaudara itu, saya tidak tahu apa yang akan dia pikirkan. Mungkin dia akan menghela nafas dan berkata tidak tahu malu. Memang benar seperti ayah, seperti anak. Karakter tidak tahu malu telah terukir dalam di tulangnya keluarga Wan. Di rumah keluarga Wan, Wan Xixun gemetar hebat setelah mengetahui berita kematian putranya. Dia hampir jatuh ke tanah. 2 air mata mengalir dari matanya. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan beberapa bulan di hari ulang tahunnya. Di jamuan makan, kendali keluarga Wan diserahkan kepada putranya. Tanpa diduga, dia tidak bisa menunggu sampai hari ini, dan dia akan menyerahkan pria berambut putih itu kepada pria berambut hitam. Saudaraku, turut berduka cita. Wan Siling di samping juga menangis dan mendukung kakak laki-lakinya. He Jiarong, He Jiarong. Aku akan membunuhmu berkeping-keping. Wan Xixun menatap ke langit dan berteriak kesakitan. Saudaraku, izinkan aku memberitahumu, ayo berhenti. Wan Siling menggelengkan kepalanya, air mata mengalir di wajahnya, dan hatinya penuh dengan emosi. Sejak He Jiarong tiba di ibu kota, keluarga Wan telah bertengkar dengan He Jiarong. Mereka merasa bahwa keluarga Wan akan menghancurkan Lin Yu sampai mati seperti membunuh seekor semut setahun berperang, kerabatnya cucunya lumpuh, putranya gila, dan keponakan tertuanya meninggal. Namun, He Jiarong masih utuh, dan dibandingkan penampilannya awal tahun lalu, dia sudah terbang cabangnya seperti burung phoenix, jadi dia merasa He Jiarong ini milik keluarga Wan mereka. Keluarga Wan tidak bisa mengalahkannya sama sekali, jadi wajar saja mereka ingin membujuk kakak tertuanya untuk menyerah. Berhenti. Wan Xixun mendengus dingin, kamu membunuh anakku dan kamu ingin aku berhenti. Kecuali dia mati. Saudaraku, kamu tidak boleh bingung lagi. Wan Siling menyeka air matanya, membujuk, pikirkan hati-hati, bagaimana situasi keluarga Wan kita sebelum kita bertengkar dengan He Jiarong. Setelah bertengkar dengannya selama lebih dari setengah tahun, bagaimana situasi kita sekarang? Saya pikir anak saya tidak bisa melawannya. Itu adalah ketidakmampuan anak saya sekarang Wei Chen, dipaksa mati olehnya, yang menunjukkan bahwa anak ini sangat jahat, kita tidak bisa menyingkirkan Xiao Yue dan Xiao Feng. Bab 415, Obsesi, halaman 2/2. Ada apa? Aku tidak percaya pada kejahatan. Wan Xixun meraung marah, energi dan darahnya melonjak, dan tubuhnya sedikit gemetar. Untungnya, Wan Siling bergegas lagi untuk mendukungnya, dan membujuknya dengan nada rendah suara, saudaraku, apakah kamu benar-benar ingin akankah seluruh keluarga Wan runtuh? Runtuh. Wan Xixun mendengus sambil menahan air mata, kakak kedua, aku pasti akan membunuh anak ini seumur hidupku. Jika waktunya tiba, bukan hanya keluarga Wan kita yang tidak akan runtuh, dan itu akan menjadi sangat mulia. Dia telah berkecimpung di dunia bisnis selama beberapa dekade, dan dia telah membunuh lebih banyak orang daripada yang dapat dia andalkan, dan dia sendiri telah mati beberapa kali. Tentu saja, dia tidak bisa terintimidasi oleh anak muda seperti He Jiarong, kini Wan Jia dan He Jiarong bisa dikatakan sedang berseteru darah.
Ia hanya bisa menghilangkan kebencian di hatinya dengan mencakar anak laki-laki He Jiarong ini hidup-hidup. Wan Siling di samping melihat kakak laki-lakinya seperti ini, seolah-olah dia melihat dirinya yang keras kepala di masa lalu. Dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, mengetahui bahwa dia tidak dapat membujuknya, jadi dia tidak berbicara lagi. Ketika Lin Yu dan Bu Cheng berjalan ke rumah sakit, hari sudah gelap. Bu Cheng mengemudi dan bertanya, "Tuan He, sekarang keluarga Chu telah mendapat pelajaran dan keluarga Wan telah melakukan penebusan, apa yang terjadi selanjutnya?" Giliran keluarga Zhang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Petik 2. Langkah selanjutnya adalah merawat orang tua itu untuk tuanmu. Perlakukan tuanku. Bu Cheng jelas terkejut. Dia tidak menyangka Lin Yu tiba-tiba menjawab kalimat seperti itu. Ya, dalam beberapa hari terakhir sejak saya ditangkap, saya telah menunda beberapa perawatan untuk orang tua itu. Ayo kita rawat orang tua itu dulu besok, kata Lin Yu sambil tersenyum sambil menyipitkan mata ke jendela. Faktanya, baginya, keluarga Chu dan Wan bukanlah ancaman yang terlalu besar. Yang paling dia takuti saat ini adalah keluarga Zhang. Bagaimanapun juga, kemampuan dan latar belakang majikan kedua dari keluarga Zhang sangat luar biasa. Dia sekarang tidak yakin apakah pria bertopeng malam itu adalah Zhang Yuxi. Malam itu, Lin Yu mandi lebih awal dan tidur. Begitu Jiang Yan memasuki kamar, dia tidak sabar untuk segera bergegas, memeluk Jiang Yan, dan menariknya ke tempat tidur. Ah, dasar gangster bau, aku belum memakai masker wajah. Jiang Yan merasakan telapak tangan Lin Yu yang tidak jujur dan langsung memerah karena malu. Saudari Yan, kamu cantik alami, tidak perlu memakainya. Lin Yu memeluk Jiang Yan erat-erat, menarik napas dalam-dalam di dadanya, dan merasakan sentuhan hangat dari kulitnya masih hidup. Beberapa hari terakhir ini terasa terlalu berat baginya, dan dia pikir dia tidak akan pernah melihat Jiang Yan hidup. Lin Yu memeluk Jiang Yan beberapa saat, lalu menyentuh Jiang Yan dengan tidak jujur, lalu tiba-tiba berbalik dan menimpa Jiang Yan. Matikan lampunya. Jiang Yan tidak menolaknya. Saat Lin Yu mematikan lampu, dia dengan lembut memeluk punggungnya, memberinya semua kelembutannya. Lin Yu memeluk Jiang Yan dan menarik napas berat. Dia menemukan bahwa wajah tersenyum Ros terlintas di benaknya tanpa disadari. Dia terkejut dan menggelengkan kepalanya dengan keras itu, semakin dia ingin menyingkirkannya, semakin banyak mawar yang melekat di benaknya. Baru pada saat itulah dia menemukan kengerian sebenarnya dari wanita ini. Faktanya, wanita ini sendiri adalah obat yang tidak dapat ditolak oleh pria. Dia hanya menyalakan lampu dan melihat tubuh Jiang Yan yang melengkung dan wajah pemalu dan cantik. Baru kemudian wajah Ros menghilang dari pikirannya, dan seluruh hatinya dipenuhi dengan Jiang Yan. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua menyalakan lampu, jadi wajah Jiang Yan memerah dan dia terus meraih lampu samping tempat tidur, tapi Lin Yu menariknya kembali, tapi ini juga sangat membangkitkan minat Lin Yu. Keesokan paginya, Lin Yu menelepon Bu Cheng dan bergegas ke kediaman Siang Nantian. Siang Nantian bangun pagi-pagi di bawah pelayanan muridnya. Dia ditutupi dengan selimut dan duduk di halaman belakang sambil memandang ke kejauhan dalam keadaan kesurupan. Siang Lao, kamu baik-baik saja. Lin Yu segera memanggilnya. Oh, Xiao He, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Kudengar kamu mengalami banyak petualangan akhir-akhir ini. Haha, Siang Nantian tertawa beberapa kali saat melihat ekspresi punggung Lin Yu. Siang Lao, tolong berhenti mengolok-olokku. Aku benar-benar lolos dari kematian kali ini. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu menguji denyut nadi Siang Nantian.